Shalom, salam literasi. Nama saya Nathaniel Egan Sondak, saya dari Prodi Sistem Informasi Universitas Samratulangi. NIM saya adalah 221011060017. Saya akan mempresentasikan tugas yang diberikan dari Ansi Vinca Watak SPD MPD dengan mata kuliah Bahasa Indonesia. Judul tugas kali ini adalah Sejarah, kedudukan, dan fungsi bahasa Indonesia. Negara Indonesia memiliki beragam bahasa. Masyarakat Indonesia setidaknya bisa menggunakan bahasa daerahnya sendiri dan bahasa Indonesia itu sendiri. Bahkan ada yang bisa menggunakan bahasa asing. Setiap bahasa tersebut memiliki fungsinya masing-masing. Oleh karena itu, penggunaan bahasa seperti itu kita perlu mencari solusi agar tidak menimbulkan masalah atau dampak buruk. Sebelum itu, mari kita membahas sejarah bahasa Indonesia. Bahasa Indonesia merupakan pertumbuhan dari bahasa Melayu yang kemudian menjadi bahasa resmi Republik Indonesia dan bahasa persatuan bahasa Indonesia. Setelah kemerdekaan Indonesia diproklamasikan pada 17 Agustus 1945, pada tanggal 18 Agustus 1945 atau keesokan harinya, ditetapkan Undang-Undang Dasar 1945 yang di dalamnya terdapat pasal yang menyatakan bahwa bahasa negara adalah bahasa Indonesia. Pernyataan dalam pasal tersebut mengandung konsekuensi bahwa selain menjadi bahasa nasional, bahasa Indonesia juga berkedudukan sebagai bahasa negara sehingga dipakai dalam semua urusan yang berkaitan dengan pemerintahan dan negara. Penamaan bahasa Indonesia sendiri diawali sejak disuarakan Sumpah Pemuda pada 28 Oktober 1928 untuk menghindari imperialisme bahasa jika bahasa Melayu tetap digunakan. Proses ini agar membedakan bahasa Indonesia dengan varian bahasa Melayu. Sampai sekarang bahasa Indonesia masih tetap dipakai dan menjadi bahasa negara yang terus menciptakan kata-kata baru tanpa penyerapan dari bahasa daerah atau bahasa asing. Berikutnya, kedudukan dan fungsi bahasa Indonesia. Bahasa Indonesia sendiri dikelompokkan menjadi 3 bagian, yaitu bahasa persatuan dan bahasa negara, bahasa daerah, dan bahasa asing. Mari kita membahasnya mulai dari bahasa persatuan dan bahasa negara. Bahasa persatuan dan bahasa negara. Bahasa Indonesia sendiri memiliki peran dan kedudukan yang penting, yaitu bahasa Indonesia berkedudukan sebagai bahasa persatuan dan sebagai bahasa Indonesia. Peran bahasa Indonesia adalah sebagai alat penghubung antar masyarakat, antar daerah, dan antar budaya. Dengan bahasa Indonesia kita dapat berkomunikasi satu sama lain tanpa mengkhawatirkan perbedaan sosial dan budaya satu sama lain. Bahasa Indonesia juga memiliki fungsi sebagai lambang kebangsaan nasional dan lambang identitas nasional sebagai pemersatu dan sebagai alat komunikasi antar budaya daerah. Berikutnya, bahasa daerah. Bahasa daerah adalah bahasa yang dituturkan dalam suatu wilayah dalam negara, yaitu di suatu daerah yang kecil, provinsi, atau teritori yang lebih luas. Oleh karena suku yang beragam di Indonesia, bahasa daerahnya juga sangat banyak. Selain menjadi alat komunikasi, bahasa Indonesia juga memiliki fungsi sebagai lambang atau identitas daerah, lambang kebanggaan, sarana pendukung budaya, dan lain-lainnya. Bahasa Indonesia juga berperan sebagai bahasa pendukung bahasa Indonesia, yang merupakan bahasa pengantar dan untuk memperkaya bahasa Indonesia. Berikutnya, bahasa asing. Bahasa asing sendiri memiliki peran sebagai alat penghubung antar bangsa, sarana ilmu pengetahuan dan teknologi modern untuk pengembangan nasional. Berhubung dengan perannya, bahasa
asing hanya melengkapi fungsi bahasa Indonesia yang dikembalikan agar menjadi sarana yang sama. Oleh karena beragam banyak varian bahasa, kita juga perlu solusinya. Solusi itu tersendiri adalah bahasa Indonesia baku. Bahasa Indonesia tumbuh dan berkembang dalam masyarakat yang beragam atau berbeda-beda sehingga bahasa Indonesia memiliki banyak varian. Nah, penyebabnya ini berupa perbedaan daerah, penggunaan maupun akibat kelompok sosial penggunaannya. Di sisi lain, perbedaan itu dapat dijadikan ciri khas dari daerah mana atau kelompok mana seseorang itu berasal. Di sisi lain juga, perbedaan ini dapat mengganggu komunikasi atau interaksi sosial antar kelompok yang menggunakan bahasa Indonesia. Oleh karena itu, perlu ditetapkan bahasa Indonesia baku untuk mewakili setiap perbedaan bahasa daerah yang ada. Dengan bahasa Indonesia baku, kita dapat berinteraksi secara baik dengan orang yang berasal dari daerah manapun mereka berasal. Contohnya, orang dari Sunda bisa berkomunikasi dengan orang yang dari daerah Manado dan lain sebagainya. Itulah kenapa pemerintah melakukan pembakuan bahasa agar komunikasi orang Indonesia dari daerah yang berbeda bisa lancar dan tidak salah pengertian. Bahasa Indonesia baku memiliki keunggulan wilayah. Bahasa Indonesia baku dapat digunakan di mana saja mereka tinggal. Selain keunggulan wilayah, bahasa Indonesia baku juga memiliki keunggulan waktu penggunaan. Bahasa Indonesia sudah diterapkan dalam waktu yang sangat lama, yang berarti bahasa ini masih bisa dipahami oleh banyak orang dari bertahun-tahun lalu, sekarang maupun di masa yang akan datang. Sekian presentasi saya. Terima kasih.